Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita semua, Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan keluarganya dan santri-santrinya. Dan yang tak lupa kami hormati dan kami muliakan pengasuh pondok cabang Al-Bahjah Wonogiri Ustaz Mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Memanjangkan umur keluarga beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan semua para santri Al-Bahjah Wonogiri yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat dunia dan di akhirat, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, malam Jumat ya, dan dalam keadaan mulia, dalam keadaan maulid, kami akan menghadirkan sedikit penjelasan-penjelasan yang sebagaimana guru mulia Buya waktu itu menyampaikan, yang kalau bisa disampaikan makna dan arti dari suatu maulid, khususnya maulid At-Tibai yang kita sama-sama tadi baca. Ya, insyaallah kita akan sedikit demi sedikit menerangkan tentang maulid At-Tibai. Baik, maulid At-Tibai. Maulid At-Tibai adalah karya dari Al-Imam Abdurrahman At-Tibai, dan kitab ini kitab kecil akan tetapi isinya sangat-sangat indah, yang di dalamnya adalah cerita tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini terkenal di penjuru-penjuru negeri ini, bahkan bukan di penjuru negeri ini saja akan tetapi di seluruh dunia. Ya. Jadi masyhur kitab ini. Nah, Maulid At-Tibai, ada ulama yang mengatakan Syekh At-Tibai ini pertama kali, yaitu maulidnya itu dimulai dari apa namanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Nah itu. Adapun salawat yang pertama itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah salawat yang biasanya disebutkan tatkala maulid-maulid Nabi, jadi disebutkan juga di Maulid At-Tibai, seperti itu. Adapun salawat yang kedua, yang salat kedua ya Rasulullah, apa itu? Salamun alaik. Nah itu ada yang menyebutkan adalah karangan dari Imam Haddad. Nah seperti itu. Jadi yang jelas Imam At-Tibai mengarang kitabnya, kitab Maulid At-Tibai ini dimulai dari Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Tapi ada juga yang mengatakan memang dari Imam At-Tibai tersebut dari pertama, dari salawat yang pertama, Allahumma sholli ya Rabbi sholli ala ya Rabbi sholli apa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Ya, kemudian untuk untuk salawat ini Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kita untuk sigot salawat hanya saja. Nabi pernah menyampaikan hanya sigot salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah, masih hafal salawat Ibrahimiyah? Setiap salat itu pasti dipakai di tasyahud akhir ya. Apa bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, itu salawat yang diajarkan baginda Nabi. Ya, di hadis-hadis itu ada. Nah, itu dikatakan, disepakati oleh para ulama, itu adalah paling bagusnya salawat. Dalam babnya itu Sayyidus salawat. Ya, tuan dari salat atau paling bagusnya salat adalah salawat Ibrahimiyah. Adapun kita atau ulama-ulama boleh mengarang salawat asal tidak bertentangan makna-maknanya, seperti itu. Jadi boleh. Ada salawat dari guru kita, salawat apa namanya? Al-Fatih, salawat Fatih. Ada namanya surat Al-Bushra dari Habib As-Segaf Baharun. Ada salawat
Sirojiyah dari Syekh siapa? Yang kemarin maulid di Jamlang? Gimana ini? Syekh Darwis. Dan banyak salawat lagi. Ada salawat Tibil Qulub, ada salawat apa lagi? Kamilah, ya, ada salawat Nariyah, ya, dan lain sebagainya. Boleh mengarang salawat. Antum barangkali Ilyas ngarang salawat boleh. Tapi dengan syarat yang artinya yang benar. Ya, artinya yang benar. Kemudian biasanya tujuannya ini ada. Antum misalkan di sini dakwah, Buya kan tujuannya dakwah. Al-Bashir wan Nadhir, memberi kabar gembira, wan Nadhir, dan memberi kabar mengingatkan An-Nadhir. Nah itu kalau di Al-Baja. Baik, kita akan masuki coba dibaca pakai mic-nya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Satu bed. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Gak apa pakai nada. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Nah, ini artinya adalah ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya Allah, sholli, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dan ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah. Itu artinya. Adapun antum kalau salawat, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya adalah aqrabukum alayya manzilatan yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling dekatnya tempat duduk di akhirat nanti, di surga nanti bersamaku, ya, dengan Nabi Muhammad adalah yang paling banyak untuk bersalawat. Antum sudah pernah dengar ya dari Buya, dari para habaib dan lain sebagainya yang salawat. Ini hadis juga, ya, yang salawat 1 kali maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kali. Nah, makanya yang banyak ini salawatnya, dibanyakin salawatnya seperti itu. Adapun untuk sigot salawat itu kan yang tadi sudah kita bahas berbeda-beda, ya. Lah, kalau ada orang yang ada yang menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, apakah kita itu salawatnya pakai salawat Ibrahimiyah yang tadi? Ya boleh pakai salat Ibrahimiyah, tapi kan kepanjangan tuh. Ya, sehingga para ulama atau para muhaddisin, Imam Bukhari contohnya, Imam Bukhari itu di dalam kitab sahihnya itu dijelentrehkan tatkala Imam Bukhari menyebutkan Nabi Muhammad pasti disertai dengan sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ikut ke para ulama dan para muhaddisin, para salafun saleh. Seperti itu. Jadi kalau ada Nabi Muhammad harus kita nyebutkan salawat Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi atau sallallahu ala apa gitu ya, boleh. Ya, Sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Itu. Ya, bukan harus salawat Ibrahimiyah. Karena yang diajari itu salawat Ibrahimiyah yang dari Nabi itu. Nah, seperti itu. Terus lanjut. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة Ya Rabbi balighhu wasilah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, balighhu, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah ada di dalam hadis yang sekaligus doa azan juga. Apa doa azan? Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah di sini artinya surga. Ya, jadi ya Allah, berikanlah atau sampaikanlah kepada Nabi Muhammad surga, berikanlah kepada Nabi Muhammad surga. Ya Rabbi, khussahu bil fadilah, ya Allah, khususkan Nabi Muhammad dengan fadilah, keutamaan. Lah, kok kita seperti itu? Ya, padahal Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, udah masuk surga gitu kan? Udah benar masuk surga. Apa kok kita masih doain Nabi Muhammad biar masuk surga, Nabi Muhammad biar dapat keutamaan? Ya, tujuannya biar apa? Biar kembali kepada kita. Ya, biar kembali kepada kita. Nabi Muhammad tidak butuh untuk salawat kita. Ya, akan tapi kita yang butuh salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Ya Rabbi warda 'anil sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi, ya Allah, warda 'anis sahabah. Ridhoilah para sahabat. Makanya akidah yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang asasnya adalah asas mencintai sahabat. Ya, jadi sahabat Nabi itu
Makanya kalau misalkan ada orang yang membenci Nabi Muhammad, membenci sahabat Nabi Muhammad, membenci sahabat Abu Bakar, Sayyidina Ali dan lain sebagainya, mengutuk, maka dikatakan orang yang mengutuk terkutuk orang yang mengutuk Sayyidina Abu Bakar, terkutuk orang yang mengutuk Sayyidina Umar, terkutuk terus saja sampai sahabat Nabi Muhammad yang mengutuk sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang terkutuk. Makanya jangan sampai antum membenci atau mengutuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, wardo anil sulalah, ya Allah ya Rabbi, wardo, ridailah kepada sulalah. Apa itu sulalah? Sulalah adalah para ahli bait Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Muhammad SAW, zuriat Nabi Muhammad SAW, ahli bait Nabi Muhammad. Ahli bait Nabi Muhammad dimulai dari ashabul kisah. Ashabul kisah yang siapa aja isinya? Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu yang pertama, ashabul kisah. Kemudian para istrinya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu siapa lagi? Para duriannya, ahli bait Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau yang di Mesir namanya Syarif, kalau di Hadramaut, kalau di Indonesia namanya Habib. Ada lagi di Jawa atau di Indonesia juga ada namanya Sayyid, gitu ya. Itu berbeda-beda penamaan. Ya, tapi intinya yang sambung dengan nasabnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu adalah ahli bait Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan kullu syai'in asasun, setiap sesuatu itu ada asasnya, wa asasul Islam wa asasuddin, dan asasnya dan pondasinya Islam atau agama ini, agama Islam adalah hubbu ashabi Rasulillah wa hubbu ahli baiti. Ya, jadi mencintai sahabatnya Nabi Muhammad SAW dan mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW, itu asasnya. Asas kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita adalah termasuk akidah yang benar. Ya, jangan sampai antum ragu dalam akidah kita. Baik, lanjut. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi. Nah, ini Imam Abdurrahman Ad-Dibai itu mengajari kita untuk hormat kepada masyayikh, kepada para guru. Ya, yang pertama, ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Allah ridailah kepada para guru. Karena apa? Para guru itu yang menyambungkan kita antara Nabi Muhammad SAW. Ya, antara syariatnya Nabi Muhammad. Jadi kita dari kita kemudian kita belajar ke guru, guru belajar ke guru sampai nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi ya Allah farham, berilah kasih sayang kepada orang-orang tua kami. Ya, sungguh indah ini. Kalau antum udah baca bolak-balik tahu artinya, ini sudah cukup untuk antum memahami dan untuk antum praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau antum ingin hidup bahagia di dunia, kunci hidup bahagia di dunia adalah harus sambung hati dengan orang tua, harus berbakti dengan orang tua, gitu. Kalau kunci ilmu yang manfaat, antum harus sambung hati dengan guru, tata krama dengan guru, sopan santun dengan guru, itu kunci untuk ilmu manfaat. Jadi sudah cukup itu. Ya, kalau antum sudah bolak-balik ini baca terus, tapi dengan cara difahami dan diamalkan. Nah, maka insya Allah antum bahagia di dunia di akhirat dan antum ilmunya manfaat. Baik, lanjut masih. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi ya Allah warhamna jami'a, ya Allah rahmatilah kami atau berilah kasih sayang kepada kami. Terus warhamna jami'a, kepada kami semuanya. Ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi ya Allah warham dan sayangilah atau berilah kasih sayang kepada semua kaum muslim, semua muslim. Ya, makanya disebutkan, makanya ini doa ini sebenarnya doa bidhoril ghaib ya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi dari Abi Darda, diriwayatkan dari Imam Muslim, dari Abi Darda ya, di Sahih Imam Muslim itu disebutkan, ma min abdin yad'u li akhihi muslim ya ala dhoril ghaibi illa wa qala malaku wa laka bimithlin.
Ya, tidak ada seorang hamba yang doa kepada saudaranya yang muslim bidzaril ghaibi, yang tidak ada di hadapannya. Bidzaril ghaibi illa waqala ma'hu, kecuali malaikat mendoakan walaka bimithlin, engkau akan sama. Ya, maksudnya engkau akan dikasih juga doa tersebut. Baik. Kemudian يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا ya Rabbi, ya Allah, wafir likulli mudnib. Nah ini, wafir, ampunilah likulli mudnib, semua orang-orang yang berdosa, baik itu berdosanya kepada kami, ya orang yang zalim kepada kami tetap didoakan. Makanya ini isyarat bahwasanya beliau itu mengajak kita untuk baik hati atau bersih hati. Kenapa? Karena yang menyakiti kepada kita, yang menzalim kepada kita, tetap kita doakan. Ya Rabbi wafir likulli mudnib, ya, yang dosa-dosa semoga diampuni. Terus ya Rabbi la taqta rajana, kita dari pagi siang malam itu punya lintasan-lintasan, punya harapan-harapan, punya angan-angan dan lain sebagainya, angan-angan yang baik tentunya ya. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, la taqta, jangan putus rojana, harapan-harapan kami. Maksudnya apa? Jangan engkau tidak kabulkan doa-doa kami, atau tidak kasih harapan-harapan kami, seperti itu. Jadi minta untuk dikabulkan hajat-hajatnya atau harapan-harapannya. Lanjut. يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور Ya Rabbi ya sami' doana, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Zat yang maha mendengar doa-doa kami, doana, ya Rabbi balighna nazuru, sampaikanlah kepada kami untuk berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir ini, yang mendengar suara ini, bisa sampai untuk ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu Al-Baja Wonogiri ini, dengan izin Allah, atas kuasa Allah kita sampai ke sana. Amin. Dengan caranya Allah kita berdoa kepada Allah. Ya, makanya ini mempertegas bagi orang-orang yang ahli ziarah. Ya, ahli ziarah yang mengatakan ziarah bid'ah, enggak boleh, haram. Nah, awas itu. Ini jangan antum turutin dia, jangan antum ladenin. Ya, karena sudah jelas Nabi Muhammad bersabda apa? Nabi Muhammad bersabda apa? Kuntu naitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu Nabi Muhammad SAW melarang kalian, nahaitukum an ziyaratil kubur, untuk menziarah kubur, untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, akan tapi sekarang ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakirukumul mauta. Maka sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, ziarah kubur diperbolehkan. Apalagi ziarah kubur kepada baginda Nabi untuk memupuk cinta kita kepada baginda Nabi. Gitu. Jadi ziarah Nabi ini boleh. Ada orang-orang yang membid'ahkan ziarah Nabi ini gara-gara dia salah dalam pemahaman hadis la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Nah, ini ceritanya, ya, hadis ini menceritakan dia ada kisah ini, ada orang bernazar. Misalkan ada siapa sini? Ismail nazar sholat ya, nazar bukan sholat, nazar apa? Kalau di masjid itu i'tikaf. Ya, ini pembahasan nazar i'tikaf. Nazar i'tikaf di Masjid Umar, di Masjid Umar ya. Maka dia boleh nazar menempatinya di sini. Di Masjid Takbirul Watan. Ya, boleh. Ilyas nazar Masjid Istiqlal, boleh. Nepatinya di sini. Ya, itu penjelasannya. Nah, tusyaddur rihal ini buat 3 masjid. Kalau Ilyas atau Ismail nazarnya untuk apa? I'tikaf di Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, ya, itu harus ditempati ke sana. Itu tusyaddur rihal, maksudnya seperti itu. Bukan kuburan, enggak ada kaitannya dengan kuburan. Ya, tidak ada kaitannya dengan ziarah. Maka ini salah pemahaman mereka yang membid'ahkan ziarah ini. Ya, salah memahami hadis la tusyaddur rihal. Baik, masih. Ya Rabbi taghshana binurih, ya Rabbi hifdhanak wa aman. Ya Rabbi, ya Allah, taghshana binurih, liputilah kami binurih. Apa ini makna nur ini? Bukan nuroni ini ya. Nur, binurih.
Nuri ini para ulama menjelaskan ini diambil dari surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat 154 atau 57. 154 ya. Kalau nggak salah 100 Al-A'raf ayat 154 kalau nggak salah koreksi. Ya. Itu menjelaskan falladzina amanu bihi. Ya, terus siapa hafiznya? Falladzina amanu bihi terus wattaba'uhu wa nasaruhu wa anzaruhu. Yang ada itu. Falladzina amanu bihi wa anzaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu. Apa? Adil. Adil. Ayo, siapa yang hafid Quran? Abdillah. Arjun. Falladzina amanu bihi. Ya, terus wa anzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu. Terus wa ulaika humul muflihun. Ya, itu. Falladzina amanu bihi. Maka yang beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Terus apa lagi? Falladzina amanu bihi. Terus wa anzaruhu dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa nasaruhu dan berjuang ya dan menolong dan berjuang dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu dan yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Alladzi unzila ma'ahu yang diturunkan beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya nur di sini artinya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu artinya nur. Berarti artinya ya Rabbi apa tadi? Ausyana, liputilah kami dengan syariatnya Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Ya Rabbi, ya Allah, jadikanlah keseharian kami itu diliputi dengan taat kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Siang, malam, pagi, sore. Yaitu dalam syariatnya Nabi Muhammad tidak melanggar. Ya, seperti itu. Lanjut. Ya Rabbi hifdzonak. Ya Allah hifdzonak ya Allah. Ya Allah kami minta penjagaan darimu. Hifdzonak wa amanat. Dan keamanan darimu. Ya, pagi, siang, sore, malam. Aman. Gitu ya. Aman dari segala macam. Ya, dari binatang, dari jin, dari manusia. Ya, baik lanjut. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min adzabi. Ya Rabbi waskinna ya Allah. Waskinna jinanak. Ya Allah, tempatkanlah kami di surgamu. Ya, tempatkanlah kami di surgamu. Terus Ya Rabbi ajirna min adzabik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azabmu ya Allah. Nah, ini berdoa kepada Allah Subhanahu. Terus Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Rabbi hidna bis sa'adah. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, rizkikanlah kepada kami. Apa rizki apa? Mati syahid. Ya. Palestina itu banyak yang syahid. Antum mau syahid? Ya, syahid di dunia wal akhirah. Amin. Ya, bukan di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat. Amin. Ya, kalau orang pangkatnya tinggi memang Palestina ya. Palestina ada sekali meninggal dia langsung syahid. Ya, seperti itu. Terus Ya Rabbi hidna. Makanya syahid ini kita baca Rotibul Hadad itu. Ya Allah lana bis sa'adah. Ada ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnul khatimah. Itu untuk berdoa agar diberikan mati syahid. Syahid ya, bukan apa? Sangit ya. Naudzubillah. Ya, seperti itu syahid. Ya Rabbi hidna bis sa'adah. Ya Rabbi liputilah kami dengan sa'adah, kegembiraan, kesenangan. Pagi, siang, sore, malam senang, di pondok senang, tentrem, damai, senang, ya. Di luar pondok pun, maksudnya antum tatkala pulang di rumah senang, ya. Di pondok Wonogiri misalkan antum di pondok apa setelah ini? Arabiah di mana? Ciwaringin atau di Pancalang ya? Pancalang bukan? Malaysia. Betulung Agung dan lain sebagainya, antum tentrem, senang. Ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut masih. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi wakfi kulla Ya Rabbi ya Allah waslih.
Aslaha yuslihu, perbaikilah, benahilah. Ya. Was aslih kullah muslih, semua orang yang berbuat baik, atau muslih di sini adalah artinya juru damai. Juru damai. Ya Allah, berilah kepada orang yang memberikan kedamaian, mengajak kedamaian, diberi kedamaian. Yang mengajak ketentraman, diberi ketentraman. Yang mengajak kebenaran, diberi kebenaran. Nah, seperti itu. Ya Rabbi, ya Rabbi wakfi, ya Allah, jauhilah kami. Ya, hentikanlah dari kami kulla mudhi, semua yang mengganggu kami, semua yang menyakiti kami. Ya, dari manusia atau dari hewan, dari bangsa jin dan lain sebagainya, atau dari bencana, dari mara bahaya. Ya Rabbi wakfi, jauhilah kami. Ya, hentikanlah dari kami kulla mudhi, semua mara bahaya. Ya, misalkan antum ada siapa di sini digigit nyamuk. Siapa yang digigit nyamuk? Ilyas. Ya, misalkan ada yang digigit nyamuk. Jangan sampai nyamuk itu menjadikan kami demam berdarah atau dan lain sebagainya. Bahkan diceritakan ada di pemerintah itu akan menyebarkan nyamuk apa gitu. Ya. Dan ini dari ide dari yang apa? WhatsApp itu siapa yang menemukannya, yang bikinnya? Bill Gates. Nah, dari Bill Gates. Ya, dari pemikiran dari Bill Gates, komunikasi kepada masyarakat Indonesia, pengen disebarkan nyamuk. Nah, nyamuk ini fungsinya nanti untuk mencegah demam berdarah. Nah, katanya seperti itu ya. Semoga jangan. Masa disebar nyamuk sampai seperti itu? Ya, jangan. Ya, dan banyak isu-isu, semoga nggak terjadi. Dengar-dengar Desember ini, tanggal 1 Desember ini penetapan apakah benar apa enggaknya. Apakah boleh apa enggaknya di masyarakat Indonesia nanti disebar nyamuk itu, nanti dari luar negeri sana, dari Bill Gates. Orang mana Bill Gates itu? Ya, dari luar negeri ya, nanti menyebarkan bibit-bibit itu, ya naudzubillah, jangan sampai ya. Nah, itu kabarnya seperti itu. Jangan sampai. Atau ada apa, kalajengking kita injek, tapi kalajengking itu enggak nyengat kita. Nah, ini biar apa namanya, kita jauhkan dari mara bahaya, dari apapun, dari binatang, dari manusia, dari jin dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa' ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, ya Allah, nakhtim, kami tutup, kami akhiri qasidah ini atau salawat ini bil musyaffa'. Siapa itu musyaffa'? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin cukup sekian dari kakak ini. Ini insya Allah sedikit kita akan membahas tentang Maulid Ad-Nabawi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.